Warga desa berwajah pucat berjalan dalam garis yang kusut menyusuri jalan tanah yang panjang. Cahaya dari obor mereka membuat wajah mereka menjadi topeng bayangan. Mereka bernyanyi dalam bahasa kuno dan misterius saat mereka bergerak dalam prosesi menuju kuburan yang gelap di tepi desa. Ini adalah tugas yang tidak menyenangkan, tapi tetap menjadi beban yang harus mereka pikul. Di tengah arak-arakan adalah yang dihormati malam ini, salah satu tetua desa. Dan di desa ini, menjadi sesepuh adalah hal yang sangat istimewa. Dari tubuhnya yang keriput dan berkerut, matanya yang dalam seperti susu karena katarak, kulitnya yang hampir transparan dengan bercak liver, akan terlihat bahwa dia berusia 90-an. Namun pada kenyataannya dia berusia lebih dari 300 tahun. Penduduk desa lainnya melewati gerbang kuburan seperti hantu, berkerumun di sekitar tetua saat dia berjalan tertatih-tatih melintasi medan yang tidak rata. Ini akan menjadi syarat terakhirnya dan mereka semua termasuk dia mengetahuinya. Dia menghela nafas berat dan menggumamkan doa kepada dewa yang akan segera dia temui. Di atas, bulan bersinar cemerlang, di bawah jurang menganga di kuburan terbuka dengan sesuatu yang sangat tua dan sangat kuat bergolak di bawahnya. Penduduk desa tidak takut akan hal itu. Mereka menghormatinya, mereka menyembahnya. Itu memberi mereka semua yang mereka miliki. Penatua berdiri di mulut jurang menatap ke kedalamannya dengan keheningan yang tegas. Pendeta desa membuka sebuah buku kuno dan melantunkan sebuah ritual dalam bahasa kuno. Kata-katanya diterjemahkan secara kasar menjadi, "Untuk Tuhan kami, Ayah kami, pelindung kami menyerahkan salah satu dari kami ke tangan dan hatimu. Untuk satu hal yang tidak dapat diubah, hadiah hitam hanya dipinjam. Hadiah hitam memberi kita hidup kita, dan dalam kematian kita kembali ke Dewa Hitam." Saat dia melanjutkan, sesuatu muncul dari lubang sulur dibentuk dari cairan gelap. Itu menjangkau dan memeluk yang sesepuh dengan lembut, membungkusnya dan mengangkatnya dari tanah. Dia tidak berteriak sekalipun. Dia hanya menerima nasibnya saat penduduk desa berdoa dan sulur menariknya ke dalam kegelapan. Ketika doa mereka selesai, hanya ada keheningan. Obor padam. Penduduk desa kembali ke rumah. Ini hanya malam yang biasa bagi mereka. Ada sebuah desa di bagian terdalam dan tergelap di Eropa Timur, tempat yang terlupakan oleh waktu, di mana penduduk setempat hidup dengan aturan lama dan bahkan dewa yang lebih tua. Tempat di mana ritual aneh terjadi dan orang-orang dengan kemampuan yang tidak wajar berkembang pesat. Dan di balik itu semua, darah dewa yang lapar dan ingin tahu mengalir di sungai gelap yang tak berujung. Tak perlu dikatakan, sesuatu yang sangat aneh sedang terjadi di Ciemnos, Polandia. Dan organisasi SCP telah menetapkan jantung dari keanehan itu sebagai SCP-6198. Namun penduduk setempat yang sangat aneh memiliki nama yang sangat berbeda untuk fenomena tersebut. Chernobog, Slavia kuno untuk dewa hitam, dewa kuno yang dikatakan menguasai takdir gelap dan dunia bawah. Dan mengingat peristiwa yang terjadi di desa Ciemnos yang sangat tua dan sangat terpencil, ini adalah reputasi yang sangat banyak diperoleh Chernobog. Sayangnya beberapa anggota organisasi harus belajar dengan cara yang sulit. Organisasi pertama kali menemukan desa tersebut ketika mereka mendeteksi komunikasi aneh dari otoritas lokal yang menyelidiki kasus orang hilang di wilayah hutan Silesia bawah. Saat mencari orang hilang ini, polisi Polandia menemukan serangkaian jurang gelap yang aneh di tanah, masing-masing mengarah ke lubang misterius yang dalam berisi cairan hitam. Ini sudah cukup bagi organisasi untuk menyadari sesuatu yang tidak wajar mungkin terjadi di situ, mendorong mereka untuk campur tangan. Sebelum pihak berwenang dapat mengatur perjalanan yang berpotensi berbahaya ke salah satu jurang ini, organisasi SCP muncul dengan kedok Kementerian Keamanan Publik Polandia dan membebaskan mereka dari tugas mereka. Mereka menetapkan cairan hitam aneh di jurang itu SCP-6198-B dan jurang itu sendiri SCP-6198-C. Untungnya sementara penduduk setempat tidak benar-benar meluncurkan gerobak selamat datang, mereka juga tidak menunjukkan permusuhan aktif. Kebanyakan hanya tampak waspada dan menjaga jarak menonton kegiatan organisasi dari dalam rumah mereka dan menjauhi para peneliti dan penjaga. Pada awalnya, salah satu masalah terbesar adalah hambatan komunikasi karena mayoritas penduduk desa berbicara dengan dialek Proto-Slavia yang tampaknya tidak dapat ditembus, bahkan oleh penutur bahasa Polandia modern. Pakar linguistik menjadi kunci untuk memfasilitasi komunikasi selanjutnya antara anggota organisasi dan penduduk desa. Penduduk desa semuanya cukup tua tapi tampak sangat muda untuk usia mereka. Mereka semua adalah penyembah Chernobog dan penduduk desa mengklaim bahwa dengan memuja Chernobog, mereka diberi hadiah hitam, difasilitasi dengan menyerap cairan gelap dari jurang yang mereka anggap sebagai kesehatan, masa muda, dan umur panjang mereka. Organisasi jelas tertarik untuk mencari tahu apa sebenarnya cairan hitam ini. Jadi mereka mulai belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi mereka segera menyadari sesuatu yang sangat aneh. Jurang tidak selalu ada. Tampaknya itu hanya akan muncul selama 14 hari antara bulan baru dan bulan purnama. Eksplorasi awal ke jantung desa dilakukan oleh dua agen lapangan pemberani, agen Kazimierz Nowak dan agen Maria Bakula. Nowak dan Bakula tiba di kota Bobrok ini, akhirnya menyadari betapa terputusnya tempat itu dari masyarakat modern. Jalan tanah, bangunan kayu bobrok yang dikelilingi reruntuhan tua, dan hierogram darurat yang aneh di mana-mana. Dua itu berhenti di kota melihat banyak wajah pucat penduduk setempat menatap mereka
mereka dari jendela terdekat. Mereka menunjukkan ke kuburan di mana sebagian besar jurang diyakini telah terbuka. Di sana, di tempat yang tampak seperti kuburan terbuka, mereka mendapati diri mereka menatap ke dalam salah satu dari banyak jurang. Gelap, cairan penyerap cahaya bergolak jauh di bawah. Namun mereka segera menyadari bahwa sudah waktunya untuk pergi ketika mereka melihat penduduk setempat bersembunyi di balik batu nisan di sekitar mereka. Memperhatikan dengan seksama, ada yang sangat salah di sini. Mereka melakukan perjalanan kembali ke pusat desa, masih sangat sadar bahwa mereka sedang diamati dari pinggir. Mereka mendekati salah satu dari banyak rumah dan berusaha untuk mengetuk. Seorang wanita yang sangat tua mengintip keluar jendela dan mulai berbicara kepada mereka dalam bahasa Proto-Slavia yang tak satu pun dari mereka bisa mengerti. Namun saat mereka pergi, salah satu dari mereka berhasil mengambil buku bersampul kulit dari meja di luar rumah yang diyakini sebagai semacam kitab suci untuk agama setempat. Saat masih di kota dan masih diawasi, keduanya mengumpulkan sampel hadiah hitam dari sumber lokal, lalu mulai kembali ke kendaraan mereka. Sepanjang waktu mereka diikuti oleh seorang pria tua yang menakutkan yang tampaknya berusia 90-an, tapi secara mengejutkan sigap untuk usianya. Keduanya pergi tak lama setelah itu dan berbagi temuan dan sampel mereka dengan atasan mereka. Buku bersampul kulit yang diambil oleh agen Nowak dan agen Bakula diberikan kepada peneliti ahli bahasa organisasi SCP, Albin Iskra. Peneliti Iskra dengan cepat menjadi terpesona dengan buku itu dan tantangan unik serta dialek Proto-Slavia disajikan. Setelah bermalam-malam panjang mendalami buku-buku tentang sejarah linguistik Slavia dan banyak tekokopi yang sangat kuat, pekerjaan peneliti Iskra akhirnya membuahkan hasil. Dalam catatan, untuk anggota lain yang mengerjakan kasus SCP-6198, dia menulis, "Biarkan saya mulai dengan mengatakan bahwa terlepas dari pengetahuan saya yang luas tentang sejarah dan asal-usul bahasa Slavia, ini adalah pertama kalinya saya menemukan apa yang tampak sebagai Proto-Slavia dalam bentuk tertulis dari sumber keturunan langsung. Ini adalah penemuan yang benar-benar menarik. Kemajuan awal dalam menerjemahkan teks lebih lambat dari yang diharapkan. Ada sesuatu tentang struktur linguistik bahasa yang, karena alasan yang tidak dapat saya simpulkan sepenuhnya, membuatnya sangat sulit untuk mempertahankan ilmu itu. Untuk setiap beberapa kata yang tersimpan dalam ingatan, seolah-olah ada yang menghilang darinya. Seolah-olah saya bisa merasakan keengganan yang datang dari bahasa itu sendiri. Akhirnya saya dapat memantapkan pemahaman saya dengan cukup untuk mulai memilih di berbagai bagian yang ditemukan saat mendalami. Saya dapat memastikan bahwa isi buku tersebut memiliki makna keagamaan yang besar, tidak hanya bagi mereka yang berada di Shemnos, tapi juga seluruh budaya Slavia yang berasal dari kira-kira abad keempat. Meskipun ada referensi tentang dewa Slavia yang lebih terkenal seperti Perun dan Veles, buku ini berfokus terutama pada salah satu dewa penerus bersaudara, Chernobog, dewa hitam, merinci berbagai doa, ritual, dan prinsip yang harus dijalani dan dipraktikkan oleh para pengikut dewa hitam. Saya telah menyoroti pilihan kutipan menarik yang mungkin menjelaskan beberapa kejadian yang disaksikan oleh anggota organisasi. 3 bidang yang menarik dalam terjemahan peneliti Iskra adalah ritus jalan hitam, pengusiran dan karunia hitam, dan kejatuhan Veles, yang masing-masing dengan caranya sendiri memberikan sedikit cahaya dan kegelapan pada kejadian samar Shemnos. Bagian dari ritus jalan hitam berbunyi, "Karena kepada dia, kemana orang mati harus pergi dan kembali ke jurang yang bergolak dari mana kita dibentuk untuk menjadi satu lagi dengannya. Dalam hal ini kita berbagi pengetahuan mereka yang tak terduga dan belajar dari zaman yang tak terhitung dan terlupakan, mengungkap misteri transendensi Stygian, dianugerahkan dengan berkah melampaui kematian. Pada jam tergelap di malam tergelap di dalam lubang tempat tinggal yang disesalkan, akankah ambang batas Hipogian terungkap, terjalin, terendam, pergi, sekarang melepaskan tambatan jasmani dan bertahan di tengah perairan paling gelap menjadi satu dengan leluhur abadi, memberikan wawasan kepada para penganutnya." Bagian pertanda pengusiran dan hadiah hitam berbunyi, "Ada yang hanya beralih ke Chernobog ketika waktunya sudah habis, dan itu adalah yang paling sedikit ditawarkan ketika mereka tidak mau. Hidup semata-mata dalam terang saudara berarti mengabaikan keabadian yang mengikuti, mengutuk diri sendiri ke eselon kesadaran terendah. Mereka yang memiliki kebijaksanaan dan pandangan jauh ke depan sebaiknya menerima hadiah hitam untuk kehilangan sebagian dari diri mereka sendiri untuk ditukar dengan bagian dari banyak orang. Meminum karunia hitam berarti mempersembahkan hidup seseorang dalam upaya untuk menguji pikiran dan jiwa. Jika seseorang dianggap layak, apa yang dipersembahkan akan dikembalikan, tapi dengan ketajaman dan kekuatan yang tak terbatas. Jika persembahan seseorang gagal, esensi mereka diberikan kepada dewa hitam sepenuhnya. Namun, semakin besar mereka menempuh jalan hitam, semakin terbuka jiwa mereka akan disambut. Sebelum seorang diuji, mereka harus terlebih dahulu dibersihkan melalui ritual. Jika tidak,
tidak, rasa diri apapun akan hilang saat melewati. Ini membagikan jiwa, membuktikan pengabdian pada jalan hitam, dan memungkinkan esensi seseorang untuk menemukan hubungan yang lebih besar setelah diambil oleh Chernobog. Ritual harus dilakukan oleh pengikut di alam hidup yang sekarang ditopang oleh karunia hitam. Dengan pengikut ini menyebabkan kebutaan dan tenggelam ke dalam calon. Jika seorang calon terbukti teguh selama persidangan teror, panik, dan sesak nafas ini, hadiah hitam kemudian ditawarkan dan penghakiman yang sebenarnya dimulai. Dan akhirnya, bagian berlabel kejatuhan Veles membagikan asal mitologis untuk dewa hitam. Chernobog sendiri itu berbunyi Veles, dewa panen, ternak, bumi, sungai, dunia bawah, sihir, dan budaya. Banyak umat manusia bergantung padanya, tidak hanya untuk sarana untuk bertahan hidup, tapi juga untuk kematian yang damai. Sayangnya, di mana ada yang memiliki kekuatan besar, ada juga yang berusaha mengklaimnya sendiri. Dan dalam hal ini, saudara Belebog dan Chernobog tidak berbeda. Musim dingin yang keras diikuti dengan panen yang buruk, menyebabkan kematian desa saudara itu, meninggalkan orang mati tidak terkubur di atas tanah beku, marah atas pengabaian Veles yang telah menangani mereka, dan bersikeras bahwa di antara mereka dapat mengatur tanah orang hidup dan orang mati lebih baik daripada Dewa Agung. Saudara-saudara berangkat mencari Veles, pikiran mereka berniat untuk bunuh diri. Dalam perjalanan mereka, saudara-saudara mengatasi banyak tantangan, melipat gandakan kedekatan mereka dalam sihir, dan mengasah kelicikan mereka dalam peperangan. Belebog unggul dalam tipu muslihat bela diri, di mana Chernobog menguasai mantranya. Namun, Veles memperhatikan saudara-saudara, menyadari pencarian mereka. Dalam upaya untuk melemahkan mereka, Veles mengembalikan tubuh ibu mereka ke dunia kehidupan untuk meyakinkan mereka akan kembali ke rumah bersamanya. Saudara-saudara tidak tertipu dan dengan berat hati mengembalikan ibu mereka ke dunia bawah. Veles terus melanggar keinginan mereka, membuat makanan yang mereka kumpulkan menjadi busuk. Tapi sekali lagi, saudara-saudara tidak tertipu karena mereka mengalami ilusi bau dan rasa yang busuk, mengetahui bahwa sebenarnya apa yang mereka konsumsi akan menyehatkan mereka. Setiap trik yang dilemparkan oleh Veles diramalkan dan dicegah sampai akhirnya karena frustasi pada kegigihan saudara itu, Veles sendiri menghadapi Belebog dan Chernobog. Veles menantang saudara-saudaranya untuk berperang, menawarkan keilahiannya kalau mereka mengalahkannya, tapi dengan syarat hanya satu yang boleh melawannya. Mencurigai bahwa Veles mungkin mencoba untuk memecah keduanya, saudara-saudara telah membuat perjanjian dengan Perun, musuh Veles. Saudara-saudara setuju bahwa Veles memang hanya akan melawan satu kombatan yang diakui Veles dan membuat batas untuk bertempur di dalamnya. Ketika ditanya siapa yang akan bertarung, saudara-saudaranya mengumumkan Perun, dan setelah menyebutkan namanya, Dewa Guntur muncul dengan kilatan hebat di dalam arena. Pertempuran yang menghancurkan dunia dimulai saat Veles mengambil bentuk naga dan Perun memanfaatkan kekuatan langit. Terlepas dari keahliannya dalam sihir dan tipu daya, Veles dipukul dan dibunuh oleh Perun. Dengan kematian Veles, Belebog mengklaim domain atas panen, bumi, dan ternak, sebagaimana Chernobog mengklaim dunia bawah, sungai, dan sihir. Menggabungkan informasi dari ekstrak ini dengan informasi kontekstual yang mereka kumpulkan dari pengamatan memungkinkan mereka untuk melukiskan gambaran yang lebih lengkap tentang kejadian di Chemnos serta SCP-6198 itu sendiri. Tapi untuk mengembangkan pemahaman yang lebih besar tentang apa yang mereka hadapi di sini, mereka perlu membuka dialog dengan anggota desa yang ramah. Penduduk desa itu adalah Tesia Konixini, seorang wanita yang tampaknya setengah baya, tapi pada kenyataannya di pertengahan 70-an. Penampilan luarnya terlihat muda berkat efek positif dari hadiah hitam. Tesia senang dan terbuka dengan informasinya ketika peneliti organisasi menanyainya, memungkinkan mereka untuk mengumpulkan berbagai informasi menarik. Misalnya, hadiah hitam eksklusif untuk mereka yang hadir di Chemnos, dan banyak pemuja yang biasa berziarah ke Chemnos untuk mengikrarkan tubuh mereka ke Chernobog di saat-saat terakhir mereka dan menjadi satu dengannya. Tesia juga tampaknya memiliki informasi yang mungkin sudah ada sebelum hidupnya atau tidak mungkin dia ketahui, menunjukkan kesadaran bersama di antara mereka yang telah diberi hadiah hitam. Pertanyaan tentang apa sebenarnya arti menawarkan diri ke Chernobog terus berlanjut sampai organisasi mulai melakukan tes dengan sampel yang dikumpulkan oleh agen Nowak dan agen Pakula. Mengingat bahwa seharusnya hanya orang yang lahir di Chemnos yang dapat menerima hadiah hitam, organisasi sangat ingin mengetahui apa efek cairan hitam itu pada tingkat D. Kebetulan meskipun benar-benar buram dalam jumlah berapapun, tes kimia menunjukkan bahwa komposisi cairan hitam itu tidak berbeda dengan air. Jadi seberapa parah efeknya? Ketika sampel diterapkan pada kulit subjek tingkat D, tidak ada efek yang terlihat dan tidak ada efek apapun saat tingkat D terendam sampai ke leher dalam saat tersebut. Ketika diberikan peralatan menyelam dan terendam dalam cairan, tetap saja tidak terjadi apa-apa. Namun, ketika tingkat D diperintahkan untuk minum segelas cairan, dia menjadi sangat sakit. Pembuluh darahnya dan kemudian kulitnya menjadi hitam. Dia dengan cepat mati dan tubuhnya dengan cepat terurai menjadi lebih banyak cairan hitam yang sama. Ini menyiratkan bahwa itu semua adalah bagian dari siklus hidup Chemnos. Hadiah hitam menopang kehidupan, tapi ketika kehidupan akhirnya berakhir, semua orang bergabung kembali dengan Chernobog dan menjadi cairan hitam yang sama yang menopang generasi penyembah berikutnya. Juga, ketika sampel diberikan kepada penduduk
penduduk asli Chemnos untuk diminum tidak ada efek yang terlihat. Setelah semua ini, organisasi akhirnya memutuskan untuk menurunkan anggota mereka sendiri ke salah satu jurang SCP-6198 untuk mengetahui dengan lebih baik apa yang ada di dalamnya. Namun, ini adalah awal dari masalah yang akan mengingatkan organisasi akan bahaya sebenarnya yang dihadirkan oleh SCP-6198 dan para penyembahnya. Peneliti Ella Gorski setuju untuk berpartisipasi dan diturunkan ke dalam kegelapan salah satu jurang dan melaporkan kembali apa yang terjadi di dalamnya. Seperti yang diperkirakan, ketika dia diturunkan, dia melaporkan kegelapan yang menakutkan di sekelilingnya dan cairan hitam yang sepertinya hampir memiliki pikirannya sendiri. Ketika mereka mencoba menariknya keluar, ada bukti distorsi spasial, seolah-olah secara teoritis cukup terangkat untuk meninggalkan gua bawah air. Dia masih di bawah sana. Pada titik inilah peneliti Gorski mulai berbicara dengan seseorang yang tidak ada di sana mengenai staf peneliti di atas. Ketika mereka mencoba mengangkatnya, mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang sangat salah. Peneliti Gorski telah hilang. Dia telah diserap tubuh dan pikiran ke dalam kesadaran kolektif besar Xenobog. Entitas itu memohon dengan suara Gorski. Tidak ada yang menarik yang bisa ditemukan di dalam jurang ini. Satu-satunya pengetahuan yang layak dicari ada di atas kita. Tolong kirim lebih banyak dari organisasi. Tolong, saya harus bertahan hidup. Beginilah cara organisasi SCP mengumpulkan informasi lain yang sangat berharga. Xenobog dapat tumbuh lebih kuat berdasarkan jumlah korban dan penyembahnya karena lebih banyak pikiran dan ingatan diserap ke dalam kesadaran kolektifnya yang hebat. Dan yang mengganggu setelah mengkonsumsi peneliti Gorski, dia tahu tentang organisasi SCP dan dia sangat ingin tahu lebih banyak. Ini adalah saat keadaan berubah menjadi yang terburuk. Beberapa jam setelah hilangnya peneliti Gorski, unit gugus tugas taktis dikirim dari lokasi Sesuapulu untuk membantu pencarian. Saat mereka mencari, berbagai penduduk kota mendekati staf organisasi dan mulai menanyai mereka tentang topik yang tidak mereka ketahui, seperti nasib peneliti Gorski, status berbagai anomali di wilayah tersebut, dan lokasi Dewan O5 yang memimpin agen organisasi untuk menahan penduduk desa yang menanyakan pertanyaan berbahaya terakhir itu. Tapi yang terburuk belum datang. Organisasi pertama-tama harus menghentikan ritual aneh di mana beberapa penduduk desa mulai mengambil seember air dari sumber desa dan membawanya ke rumah-rumah yang berbeda, dan butuh intervensi dari unit gugus tugas taktis di lokasi untuk menghentikan mereka. Dan tidak lama setelah itu, salah satu anggota GTT, agen Adam Kowalski, tidak melapor kembali. Anggota GTT yang tersisa mulai mencari rekan mereka yang hilang, tapi pada saat yang sama, penduduk desa juga mulai menyerang anggota gugus tugas di pemakaman, memaksa mereka untuk berjuang kembali ke kota. Ketika kelompok yang diperangi memasuki sebuah rumah yang mencurigakan, mereka menemukan pemandangan yang mengejutkan. Sebuah ruangan yang dipenuhi dengan jurang gelap dikelilingi oleh lukisan darurat dari logo organisasi SCP. Lebih jauh ke dalam, mereka menemukan agen Kowalski terbaring di tanah dengan dua penduduk desa tanpa berdoa untuknya. Ketika tidak ada lagi yang membuat mereka berhenti, mereka terpaksa menetralisir dua penduduk desa dan mengambil agen Kowalski yang koma untuk dievakuasi dari desa. Penduduk desa berkerumun di sekitar pusat desa ketika anggota GTT mendekat dengan Kowalski di belakangnya. Setelah dipaksa untuk membunuh beberapa penduduk desa lagi, kerumunan itu akhirnya terpisah dan membiarkan mereka lewat. Selama perjalanan mobil keluar dari desa, agen Kowalski mendadak menjadi setengah sadar dan bergumam tentang sesuatu yang hitam mengawasinya dari bawah air. Dia tidak dapat memberi informasi lain tentang apa yang terjadi padanya, dan beberapa saat kemudian dia meninggal karena serangan jantung. Rekaman keamanan kemudian akan menunjukkan sesuatu yang sangat mengganggu terjadi di dalam kendaraan GTT. Mayat agen Kowalski duduk mengambil senjatanya dan kemudian membunuh rekan satu regu GTT-nya. Bahkan sebelum mereka sempat bereaksi, pengemudi mobil terluka parah dan kendaraannya menabrak. Tubuh agen Kowalski yang dihidupkan kembali kemudian keluar dari kendaraan dan teriakan terdengar saat dia menarik pengemudi yang terluka dari tempat duduknya dan menyeretnya ke dalam kegelapan. Suara memohon, muntah, dan mengi terdengar setelah itu. Karena kita hanya bisa berasumsi dia dipaksa untuk menelan hadiah hitam. Tidak ada mayat yang pernah ditemukan, hanya berbagai seragam GTT yang mengambang dalam cairan hitam di dekat pinggir jalan. Sejak kejadian ini, organisasi SCP telah menangani desa Chemnos dan SCP-6198 dengan lebih hati-hati. Mayat agen Kowalski yang dihidupkan kembali masih berkeliaran dan pencarian rutin dilakukan di hutan Silesia bawah karena itu vital di atas segalanya. Bahwa Xenobog tidak dapat mengetahui informasi organisasi SCP yang lebih sensitif daripada yang sudah dia ketahui. Karena sifatnya yang cerdas dan kemampuannya untuk mempelajari dan mengeksploitasi rahasia organisasi SCP, Xenobog telah diberikan tingkat objek Euclid dan file yang berkaitan dengan Xenobog diklasifikasikan ke anggota tingkat 3 ke atas. Entitas tersebut telah diberi tingkat gangguan flam karena untungnya saat ini itu terlokalisasi seluruhnya ke desa Chemnos, Polandia. Dan mengingat kejadian baru-baru ini yang terjadi di sana, itu juga telah diberi tingkat risiko waspada karena tidak ada cara untuk mengetahui apa yang masih dimiliki Dewa Hitam di belakangnya. Sekarang cek dan tonton entry lain dari file Dr. Bob seperti SCP-783, dulu ada orang bengkok, untuk lokasi anomali lain yang dihuni oleh makhluk yang kuat dan berbahaya. Dan pastikan kamu subscribe dan aktifkan notifikasi sehingga kamu tidak melewatkan satu anomali pun saat kami menggali lebih jauh ke dalam arsip rahasia organisasi SCP.